Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Islam itu memang ada yang namanya intisor atau membalas kezoliman orang lain dengan kezoliman yang setimpal. Menurut Al-Quran juga menurut hadis Nabi, itu hal yang diperbolehkan dengan syarat la yujawizu al-hadda. Tidak boleh melampaui batasan kezoliman yang diterima. Karena ini juga menjadi basic dasar dari pelaksanaan kisos atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dibunuh, membalasnya membunuh pembunuhnya. Dilukai, membalas dengan melukai balik. Dan kezoliman-kezoliman yang lain, misalnya dihina, dipanggil ya kirdun, wahai anjing, kita boleh membalasnya dengan ya kirdun juga. Yang tidak boleh adalah ketika balasan itu melampaui kejahatan yang kita terima. Dan satu lagi juga tidak boleh kalau kezoliman itu berupa dusta atau kebohongan atau fitnah. Artinya kalau kita difitnah, tidak akan pernah boleh kita memfitnah balik. Kenapa? Karena fitnah ini kejahatan tersendiri. Berbeda dengan kita dilukai, berbeda dengan kita dihina atau dimaki-maki, itu masih kita boleh membaliknya, boleh membalasnya dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau kebohongan berupa fitnah, tidak boleh. Cukup soal itu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita membangun mentalitas pemaaf. Kenapa? Karena memang boleh membalas kejahatan orang dengan balasan yang setimpal, tetapi tetap lebih baik memaafkannya. Masuk kepada idfa billati hiya ahsan, menyikapi dengan sikap yang lebih baik atau sikap terbaik. Sikap terbaik itu kita diberikan menerima perlakuan buruk, kita memaafkan. Tidak membalas dengan perlakuan yang sama-sama buruk. Walaupun boleh, tetapi memaafkan tetap lebih baik. Bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang? Saya punya 3 pendekatan saja. Yang pertama secara logika saja. Kita memahami bahwasanya al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Atau kullu bani adama khoto'un. Manusia ini ya tempatnya kesalahan dan tempatnya kelalaian atau lupa. Atau semua manusia itu mesti melakukan kesalahan. Artinya kita bangun pola pikir bahwasanya manusia yang salah atau kesalahan menempati manusia atau kesalahan dilakukan oleh manusia setara dengan mobil ada di garasi, bunga ada di pot, buku ada di dalam tas. Artinya apa? Ketika kesalahan menempati manusia itu sama dengan sesuatu yang memang menempati tempatnya. Halla syai'un mahallahu. Mobil di garasi itu kan sudah wajar. Ketika kita bisa menganggap mobil di garasi itu sebagai sesuatu yang wajar karena sesuatu menempati tempatnya, bunga di dalam pot itu sesuatu yang wajar karena sesuatu telah menempati tempatnya, atau memasak di dapur itu hal yang wajar karena sesuatu yaitu memasak menempati tempatnya yaitu di dapur, maka ketika kesalahan menempati manusia, kita pun harus berpikir ini sesuatu yang wajar. Ini namanya konsekuensi berpikir logis. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, tidak perlu kita aneh. Kenapa? Karena memang kesalahan itu tempatnya di manusia itu. Jadi untuk apa kita nggak habis pikir kok bisa ya? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang namanya kesalahan dan manusia adalah sesuatu yang menempati tempatnya. Kalau kita heran manusia yang melakukan kesalahan, kita berpikir kok bisa? Seolah-olah kita heran ada mobil di garasi. Kan aneh. Ada parfum di dalam botol. Kita heran kok bisa parfum itu di dalam botol. Kenapa saya bilang ini aneh? Karena Anda mengherankan sesuatu yang wajar. Di mana-mana orang heran itu sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang nyata-nyata wajar Anda herankan. Anda yang mengherankan itu sendiri. Jadi Anda yang aneh. Jadi orang yang menganggap manusia melakukan kesalahan adalah hal yang aneh, maka orang itulah yang aneh. Kenapa? Karena di mata dia sesuatu yang wajar malah dipandang aneh. Itu kata kuncinya ya. Wise spotnya itu. Kalau Anda menganehkan hal wajar, maka Anda lah yang aneh. Orang melakukan kesalahan itu wajar. Kalau Anda anggap itu aneh, Anda yang aneh. Itu poinnya ya. Itu yang pertama. Jadi kita pahami dulu bahwa manusia bersalah hal yang wajar. Yang kedua, jangan kita buru-buru menganggap orang itu jahat melakukan kesalahan. Tidak. Kita anggap jangan-jangan dia punya pertimbangan yang tidak sama dengan pertimbangan kita. Di mana namanya pertimbangan dibangun oleh pengetahuan, dibangun oleh logika, dibangun oleh pengamatan. Dan masing-masing orang itu berbeda-beda.
Satu perbuatan menurut Anda salah, menurut pertimbangan Anda salah, menurut logika Anda salah, menurut orang lain bisa jadi benar. Di mana Anda melakukan apa yang Anda anggap benar, orang pun akan melakukan apa yang dia anggap benar. Ketika dia anggap yang dia lakukan dan dia anggap benar adalah salah menurut Anda, ya wajar saja, karena bisa jadi apa yang Anda anggap benar pun salah menurut dia. Ini namanya kita memahami bahwa likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pertimbangan sendiri. Dan kalau Anda memaksakan pendapat Anda benar menurut Anda harus diterima kebenaran oleh semua orang, tidak mungkin. Jangankan sesuatu yang masih diperdebatkan. Kalau Anda ikuti ucapannya Imam Syafi'i, kalau ada orang yang ingin diterima semua orang, maka dia gila. Kenapa? Karena tidak mungkin. Kebenaran kelas apapun tidak mungkin diterima semua orang. Artinya apa? Sesuatu yang benar, bisa jadi ada yang membenarkan, bisa jadi ada yang menyalahkan. Sesuatu yang salah, tetap bisa jadi ada yang membenarkan, ada juga yang menganggap itu sebagai kesalahan. Ini sudah biasa. Perbedaan pandangan, perbedaan latar belakang keilmuan, perbedaan penguasaan, bahkan perbedaan hidayah mungkin. Dia tidak mendapatkan hidayah sehingga tidak memandang sesuatu yang salah sebagai kesalahan. Dia memandang sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Karena setiap orang melakukan sesuatu itu, at least pasti dia punya pertimbangan bahwa dianggap itu benar. Makanya saya bilang benar dan salah bukan berdasarkan perasaan. Jadi rasanya kok benar? Enggak seperti itu. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, semua orang potensial melakukan kesalahan. Ini paling penting. Ketika seseorang menjual agama misalnya, menipu banyak orang misalnya, melakukan kejahatan misalnya untuk mendapatkan sesuatu, itu buruk. Oke, kita anggap buruk. Bukan tidak mungkin Anda bisa melakukan hal yang lebih buruk dari dia. Bukan tidak mungkin. Apa jaminannya Anda tidak akan bisa melakukan seperti itu? Toh sama-sama manusia. Sama-sama punya nafsu, kecuali Anda malaikat. Kecuali Anda nabi mungkin. Sudah dibelah hatinya. Sama-sama manusia, bos. Sama-sama tidak ada jaminan kita akan terlepas, akan terjauhkan dari perbuatan semacam itu. Tidak ada jaminan. Hati itu mudah berbolak-balik. Orang yang dulunya menyerang tiba-tiba menjadi pelakunya. Hal yang wajar. Artinya hal yang wajar, hal yang mungkin terjadi kepada siapa saja. Ketika Anda bersekuku, saya tidak akan seperti itu. Mungkin karena Anda tidak mengalami keadaan seperti yang dialami oleh orang itu. Anda tidak punya tawaran dengan janji yang besar mungkin. Anda tidak punya peluang untuk melakukan hal itu dan mendapatkan profit yang besar mungkin. Sementara orang lain mungkin mendapatkan tawaran itu. Bukankah kejahatan itu karena juga ada kesempatan, ada peluang? Anda tidak mencuri karena tidak ada peluang saja. Kalau misalnya nemu barang orang, Anda lihat aman, bisa jadi Anda sikat juga. Ya termasuk saya. Siapa sih yang bisa memastikan kita tidak akan terjebak kepada sebuah kesalahan? Tidak ada. Tidak ada. Semua biqadarillah, semua bergantung kita dapat hidayah atau tidak. Dan hidayah itu bukan urusan kita. Maka jangan membenci siapapun, sesalah apapun, sejahat apapun. Karena seolah-olah Anda tidak akan pernah sejahat itu. Seolah-olah Anda tidak akan pernah seburuk itu. Padahal itu hanya seolah-olah. Faktanya, bukan tidak mungkin Anda lebih buruk dari orang itu. Kalau kita menyadari ini, in the name of humanity, atas nama kemanusiaan, tidak perlu kita membenci personalnya. Cukup kita mengutuk perbuatannya. Tetapi memaafkan orangnya. Memahami yang manusia. Yang lebih jahat dari itu ada. Orang yang tidak percaya Tuhan pun ada. Bahkan yang mengaku Tuhan pun ada. Inilah manusia. Tidak pernah ada kejahatan terbatas. Sehingga manusia bisa lebih buruk dari iblis. Bisa lebih baik dari malaikat. Kenapa? Karena tidak punya batasan. Maka dari itu mari saya mengajak kita berpikirnya itu kalem. Itu salah, oke. Tapi semoga orang itu bertaubat. Itu salah. Saya jelaskan kepada kawan-kawan itu salah. Sebatas itu saja. Ini salah. Harus saya bongkar dengan cara apapun. Oke. Tetapi tetap respect of humanity. Menghormati sebagai manusia. Kenapa? Karena hari ini Anda benar. Dia salah. Bukan tidak mungkin. Suatu saat Anda akan berada di posisi yang lebih buruk dari dia, dengan kesalahan yang lebih parah dari dia, lebih menjijikkan dari dia. Tidak ada jaminan itu tidak akan terjadi, karena Anda bukan siapa-siapa, Anda bukan Tuhan. Semua bisa terjadi sebegitu mudahnya. Allah itu yakhluqu ma yasha, membuat, menciptakan apa yang dia inginkan. Yaf'alu ma yurid. Tidak pernah ada batasan Allah melakukan apapun.
Siapa Anda merasa saya tidak mungkin seburuk dia? Apalagi sebaliknya, dia tidak mungkin sebaik saya. Siapa? Anda siapa? Mari, ini saya tidak bicara personal kepada siapapun ya. Ya anggap saya bicara kepada diri sendiri. Jangan kait-kaitkan konten saya dengan kasuistik apapun. Ini saya bicara teorinya saja. Apakah saya bicara orang ini, apakah saya bicara orang itu? Saya qasdul lafzi ala maksudil lafid. Apa yang saya ucapkan maksudnya adalah tergantung saya, bukan tergantung kalian. Maka saya tegaskan, maksud saya bicara ini adalah menyampaikan informasi, menyampaikan wawasan, menyampaikan edukasi kecil-kecilan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lalu jadikan ini sebagai sesuatu untuk menembak ini, menembak itu. Untuk apa? Toh saya yakin semuanya akan menjadi baik pada waktunya. Siapapun. Semua yang jahat-jahat akan bertobat. Amin. Pada waktunya. Semua orang yang merasa benar padahal salah akan menyadari pada waktunya. Semoga. Saya mendoakan seperti itu. Tidak perlu kita terus menikmati sesuatu yang buruk. Tidak perlu terus kita menghebohkan sesuatu yang sejatinya adalah hal yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.